Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke satu titik magis di Jambi. Satu lokasi aja tapi jadi panggung buat semuanya. Dari kerajaan kuno, kesultanan, zaman penjajahan, sampai kemerdekaan. Lengah dikit, hilang deh. Hehehe, kedengarannya santai banget ya. Tapi jangan salah, kutipan ini justru nunjukin sesuatu yang gawat banget. Ini tuh kayak alarm loh, peringatan soal sepotong sejarah yang super berharga, yang hampir aja lenyap ketelan zaman. Dan ya, rumah-rumah penduduk yang padat. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Pertanyaan utamanya, gimana ceritanya sebuah penanda peradaban loh, sebuah kompleks candi megah namanya Solok Sipin, yang dulunya pusat segalanya, sekarang malah kayak ngumpet di depan mata kita. Aneh kan? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, biar ngerti ceritanya dari awal, kita harus mundur dulu nih ke akarnya. Kita coba selami legenda yang bikin tanah ini jadi istimewa banget. Sebuah daratan yang dari dulu tuh dianggap bertuah atau penuh berkah. Kunci utamanya itu ada di konsep tanah pilih. Jadi, menurut legenda yang diceritain turun-temurun, ada sepasang angsa sakti, namanya Angso Duo. Nah, dua angsa inilah yang jadi semacam kompas hidup gitu. Mereka terbang buat nyari titik paling sempurna di bumi, buat dijadiin pusat kerajaan baru. Nah, ini nih yang seru. Kayak cerita-cerita hebat lainnya di dunia, asal-usul Jambi itu ternyata punya beberapa versi. Semuanya itu tertulis di naskah kuno abad ke-19. Judulnya Hikayat Negeri Jambi. Jadi, ada versi yang bilang kalau Putri Pinang Masak yang nemuin tanah ini. Tapi ada juga versi lain yang nyeritain putranya, si orang kayu hitam, yang katanya dituntun langsung sama Angso II tadi. Sekarang, yuk kita kupas lapisan sejarah paling tuanya dulu di titik magis ini. Kita ngomongin soal kompleks candi dari era klasik yang luasnya bukan main, tapi ironisnya sekarang malah kayak ngumpet dari kita semua. Dan ya, inilah penampakan Candi Solok Sipin sekarang. Jujur deh, susah dipercaya kan? Bayangin di antara rumah-rumah warga yang padat banget ini, tersembunyi sisa-sisa kemegahan pusat peradaban kuno. Bener-bener kontras banget antara dulu yang megah sama sekarang yang, ya hampir nggak kelihatan. Biar kebayang segede apa sih ini dulunya, para arkeolog itu ngira-ngira luas aslinya itu bisa sampai 10 km persegi. 10 km persegi loh. Coba deh bayangin sendiri betapa raksasa dan megahnya area ini pas zaman jayanya dulu. Terus, potongan-potongan puzzle sejarahnya itu kita kumpulin dari temuan-temuan ini nih. Ada arca Buddha gaya pala, yang sekilas mirip-mirip gaya di Borobudur. Ada juga keramik dari Tiongkok, dari berbagai dinasti. Ini bukti kalau perdagangannya udah maju. Dan yang paling penting, ada prasasti batu yang ngasih tanggal pasti, 1064 Masehi. Jadi poin pentingnya tuh ini. Tanah pilih itu sebenarnya nggak pernah hilang. Sama sekali. Dia cuma berubah wujud. Terus dibangun lagi di atasnya, lapis demi lapis. Seiring zaman yang terus berganti selama ratusan tahun. Dan timeline ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat deh, transformasi dramatisnya di satu tempat doang. Awalnya pusat kerajaan Hindu-Buddha, terus ganti jadi pusat kesultanan Islam. Dijadiin benteng sama penjajah, dan puncaknya jadi simbol kemerdekaan kita. Nah, ini dia titik baliknya. Momen penting banget. Pas Sultan Abdul Qahar dinobatkan tahun 1615, itu bukan cuma soal ganti raja loh, tapi ini adalah perubahan total dari era klasik ke era kesultanan Islam. Dan ini mengubah segalanya, dari budaya sampai politik di Jambi. Sayang banget, nggak ada satupun gambar istananya yang selamat. Jadi ya, kita cuma bisa berimajinasi lewat catatan-catatan kayak gini. Coba deh kita bayangin bareng-bareng dari kutipan laporan Belanda ini. Ada keraton raja, ada keraton pangeran, terus di kiri kanannya ada meriam-meriam kecil buat jaga-jaga. Keren ya? Tapi, ya namanya juga cerita besar, pasti ada babak sedihnya. Cerita Tanah Pilih ini langsung berbelok jadi kelam pas penjajah datang. Era ini emang bawa kehancuran. Tapi, justru dari puing-puing kehancuran itu lahir semangat perlawanan yang luar biasa. Di tengah tekanan penjajah yang makin gila, muncullah satu tokoh kunci, Sultan Taha Syaifuddin, Sultan terakhir Jambi. Dia ini tegas banget, nolak tunduk sama semua perjanjian Belanda. Dia jadi simbol perlawanan yang gak ada takut-takutnya. Puncaknya itu tahun 1858. Belanda nyerbu, dan mereka hancurin total istana kesultanan. Dan yang paling bikin nyesek sekaligus simbolis banget, mereka bangun benteng militer mereka persis di atas puing-puing istana. Ini kayak usaha mereka buat ngehapus pusat kekuasaan kesultanan dari tanah itu, baik secara fisik maupun simbol.
Tapi ternyata semangat tanah pilih itu nggak bisa dipadamin gitu aja. Sejarah itu emang suka muter balik kan? Di tempat yang sama, di atas menara air bikinan Belanda, terjadi sesuatu yang heroik banget. Para pemuda Jambi ngerebut lagi simbol tanah itu. Mereka naikin bendera merah putih untuk pertama kalinya. Cuma beberapa hari setelah Indonesia merdeka. Wow! Terus gimana nasib semua lapisan sejarah ini di Jambi zaman sekarang? Yuk kita lihat gimana semangat tanah pilih itu nggak cuma jadi kenangan, tapi bener-bener masih hidup dan terasa sampai hari ini. Ingat kan tadi, sejarah itu nggak hilang, cuma bertransformasi. Nah, ini buktinya. Reruntuhan candi kunonya sekarang jadi situs cagar budaya yang dijaga. Terus di pusatnya, di tempat istana dulu, sekarang berdiri megah Masjid Agung Al-Falah. Dan yang paling keren, legendanya itu diabadikan, ditenun jadi karya seni yang indah, kayak kain songket. Dan ini nih bukti paling nyatanya. Gimana legenda kuno bisa jadi bagian dari ekonomi dan identitas modern. Motif Angso II itu bukan cuma gambar loh, tapi jadi salah satu motif yang paling laku, paling dicari. Lewat karya-karya kayak Songket Cikmia ini, legenda itu terus hidup, ditenun satu persatu, biar ceritanya tetap ada sampai sekarang. Nah, sumber kita menutup pembahasan ini dengan sebuah renungan yang dalam banget. Katanya, perjuangan zaman sekarang itu udah beda bentuknya. Kita mungkin bukan lagi pejuang yang angkat senjata, tapi kita semua ini pejuang kehidupan. Semangat para pahlawan di tanah pilih itu sekarang adanya di semangat kita buat kerja, buat berkarya, demi masa depan yang lebih baik. Dan akhirnya, ini jadi pertanyaan buat kita semua. Cerita tanah pilih ini ngajarin kita buat lebih peka sama lingkungan sekitar. Jadi coba deh nanti berhenti sejenak, lihat sekeliling, dan tanya ke diri sendiri, kira-kira sejarah tersembunyi apa ya yang ada di bawah tempat saya berdiri sekarang? Lapisan peradaban apa yang mungkin udah terlupakan di kota saya sendiri?